Halo Dit, lu di mana Dit? Oh di apartemen. Oh temen gue buat ini dong nyobain mobil Innova. Pas banget gue udah sampai di depan apartemen lu nih. Oh yaudah, lu turun ya, gue tunggu di bawah nih. Oke, thank you. Thank you Madit filmin gue Dit. Yoi, santai. Mobil baru ya? Duit, Dit. Hai guys, balik lagi di channel Setir Kanan bareng gue Radhi Fantarik Dan gua Adit. hari ini kita bakal nyobain gimana sih driving experience dari Toyota Innova tipe G tahun 2019. Bener banget, nah kebetulan tipe G ini menjadi varian terendah dari Toyota Innova terbaru ini. Dan kebetulan gue di sini sebagai penumpang dan Radifan sebagai pengemudinya. So, biar lu pada juga tahu driving experience mobil ini seperti apa, tonton terus videonya sampai habis ya. Nah, hal yang pertama gue bahas adalah ketika gue mengemudi mobil ini, itu ada di bagian speedometernya, MID-nya itu. Kalau speedometer ini masih analog guys, belum yang digital kayak tipe teratasnya. Lanjut ke bagian head unit atau entertainment-nya. Di bagian entertainment ini, head unit itu kalau di tipe G dapat ukuran cuma 7 inci doang. Sedangkan kalau di tipe teratas itu dapat yang 8 inci. Oke, kita turun lagi di bagian AC. AC ini belum digital. Kalau kata orang nih kayak pencetan kompor gas. Sayang banget. Terus turun ke bawahnya. Nah, ini ada tombol pengaturan buat eco mode dan power mode. Jadi kalau kalian mau irit-irit tuh pakai yang eco mode. Kalau mau ngebut pakai yang power mode. Selebihnya udah oke banget mobil ini. Cuma perlu ditingkatkan lagi dengan memakai bahan-bahan yang agak mahal. Kayak di sini tuh masih bukan soft touch segala macam gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang ergonomis mobil ini. Dari kursi dulu ya. Menurut gue dengan posisi tinggi gue yang 180 cm, posisi nyetir ini tuh enak banget. Kayak duduk gue tuh pas dan tangan gue pas buat nyetirnya. Dan juga di sini disupport dengan seatnya ini, itu tuh pas di pinggang gue walaupun gue agak gendut, tapi itu pas banget. Dan juga nih bahan dari kursinya itu bakal bikin gue nggak bakal keringatan karena bahannya tuh adem banget. Dan ini emang udah desain kali ya sama Toyota buat nyetir jarak jauh. Enak banget. Dan juga di bagian setirnya ini udah tilt dan teleskopik. Itu yang paling penting di mobil tipe G dari Innova ini. Dan selanjutnya ada di bagian armrestnya ini. Ini yang gue sayangkan. Dengan tinggi gue 180 cm dan dengan panjang tangan gue sini tuh gue kurang nyaman dengan armrest yang seperti ini. Nggak apa ya, nggak enak dah pokoknya kalau dipakai di badan gue. Nah, kalau tadi kan udah gue ngebahas ergonomis dari sisi pengemudi. Nah, sekarang kita lanjut ke penumpang. Dit, ya malah tidur ya. Dit, bangun Dit. Sorry. Kerja. Saking nyaman nih Van mobil ini. Ini menurut gua, waduh ini jadi kebawa ngantuk ya. Naik mobil ini tuh nyaman banget sebagai posisi di baris kedua ya sebagai penumpang ya. Itu nyaman banget dari tempat duduknya menurut gua sangat-sangat nyaman dari posisi duduknya tidak terlalu tegak dan masih bisa diaturkan recliningnya itu yang membuat poin plus lagi buat penumpangnya. Gue merasa jadi lebih nyaman apalagi kalau misalkan kita berpergian jauh itu sangat-sangat nyaman. Cuman ini kan tipe paling bawah ya yang gue merasa paling berbeda gitu ya dibanding tipe teratasnya gitu ya atau di atasnya itu dia tidak ada meja lipat. Akan jauh lebih nyaman kalau misalkan kita berpergian jauh dan kita bisa makan di dalam mobil itu kan bener karena mendukung ada meja lipatnya itu. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas handling dari Toyota Innova ini. Menurut gue Toyota Innova ini memiliki handling yang sangat bagus. Jadi kalau lu lagi pelan gini tuh setirnya ringan banget. Tapi kalau lu udah ngebut, setirnya jadi berat kayak tipikal mobil sport. Nah, selanjutnya gue bakal nyobain radius putar dari mobil ini. Menurut gue, secara pribadi, radius putar dari Toyota Innova ini tuh bagus banget. Karena kita nggak perlu belokin ke mobil ke kiri dulu jauh biar bisa muter, tapi kita bisa langsung dan dapat putaran itu. Nah, selanjutnya gue bakal ngebahas kedepan dari Toyota Innova ini. Nah, biar kalian juga dengerin gimana sih rasa kedepan dari Toyota Innova ini, gue bakal diem dan gue bakal nanti lari di sekitaran 40-60 km/jam. Nah, kalian cobain deh, rasain gimana sih kedepan dari mobil Innova ini. Nah, ini kita mulai ya. Rasa kedepan dari mobil Innova.
Oke, menurut gua walaupun Innova ini menggunakan menggunakan mesin diesel, tapi kedepannya ini cukup bagus menurut gua sebagai pengemudi. Dit, kalau gimana Dit sebagai penumpang? Kalau gue sebagai penumpang nih ya, yang gue rasain duduk di baris kedua itu kedepannya masih oke. Cuman kadang gue merasakan kalau misalkan gue lagi rebahin lagi posisi duduk gue, jadi gue agak masuk ke baris ketiga gitu ya, itu kedepannya sedikit berkurang dibandingkan di baris kedua maupun baris paling depan. Oke, gue jadi tahu ini. kalau gue simpulin di mobil Toyota Innova tipe G ini nggak tahu buat tipe atasnya ya, itu yang gue rasain semakin ke belakang itu kekedapan kabinnya semakin berkurang. Kalau tadi gue udah bahas tentang handling, kekedapan dan segala macam, sekarang gue bakal ngebahas fitur-fitur apa aja sih yang ada di Toyota Innova ini yang tipe G. Menurut gue di tipe G ini tuh banyak nggak dapat semua fitur-fitur yang ada di tipe atasnya. Kayak di bagian kanan ini, itu nggak ada pengaturan buat MID-nya. Dan untungnya di bagian kiri ini ada pengaturan buat entertainment, audio segala macam. Dan juga ada voice command-nya. Itu poin pentingnya. Tapi sayangnya di mobil 330 juta ini tidak ada fitur cruise control. Dan nggak ada fitur vehicle stability control dan nggak ada hill start stop assist. Itu sayang banget. Nah, lanjut ke fitur selanjutnya. Di mobil ini tuh udah ada fitur eco mode dan power mode. Dari tadi tuh gue udah nyobain pakai mode eco mode. Kalau mode eco mode ini RPM kita tuh ditahan di bawah 2000. Sedangkan kalau kita pakai power mode, ini kita cobain ya. Itu tuh RPM-nya langsung naik dan gasnya ini tuh langsung ringan banget. Jadi itu enak banget buat ngebut segala macam. Dan gue berasa banget nih, tenaga dari power mode Toyota Innova ini tuh sangat gahar. Nah, tadi gue udah nyobain pakai power mode dari Toyota Innova ini. Emang sih tenaga yang kita dapatkan itu bagus banget dan gue sangat enjoy menggunakan ngebutan dengan mobil ini. Tapi konsekuensi yang harus kalian dapat yaitu mobil itu jadi agak berisik dari suara mesin dieselnya itu. Tapi ya itu masih bisa tolerir ya. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas tentang body roll dari mobil Toyota Innova ini. Ya, kita cobain ya. Agak berasa banget ya. Menurut gue Toyota Innova ini tuh memiliki body roll yang nggak cukup baik. Ya cukup lah, Dit. Kalau menurut lu gimana, Dit? Sebagai penumpang tadi ngerasain body roll ini. Emang sangat berasa ya, cuman memang harus dimaklumi karena mobil ini dibilang mobil MPV, mobil keluarga, dan pasti emang karakter mobil MPV itu body roll-nya terkenal sangat berasa. Jadi masih sangat diwajarkan lah dengan body roll yang berasa, namun tetap nyaman di dalam tanpa terganggu sama body roll-nya gitu. Masih bisa tolerir berarti ya? Masih bisa tolerir karena kenyamanannya lebih baik. Nah, tadi udah body roll, sekarang kita mau ngebahas bantingan dari mobil Toyota Innova ini. Ini pas banget depan ada tidur. Oke, menurut gue sebagai pengemudi, bantingan dari mobil itu nggak separah yang gue pikirkan. Benar. Gimana kalau menurut lu? Kalau menurut gue itu masih bisa. Ini walaupun MPV itu masih nyaman ya menurut gue. Masih nyaman, benar. Karena pantulan dari bantingan si mobil ini itu tidak yang seperti mobil yang mantul banget, atau misalkan dan nggak berisik kalau menurut gue. Dan nggak berisik, atau misalkan malah ngerasa yang, nah ini mobilnya menurut gue ini di tengah-tengah, jadi dia empuknya iya, tapi nggak yang terlalu mantul-mantul banget. Oke, Dit. Karena kita udah nyobain mobilnya tadi, gue mau bikin kesimpulan dari Toyota Innova ini. Menurut gue, ini tuh mobil nyaman banget, enak banget handlingnya, kekedapannya. Setuju. Body rollnya masih bisa gue tolerir dan bantingan itu masih cukup enak menurut gue. Nyaman lah ya. Tapi dengan ada kesayangan yang ini nih, fitur MID-nya tuh nggak ada di masa beberapa fitur yang tidak lu dapetin di sini ya. Iya. Kayak fitur MID yang pengaturan MID ini dari yang kanan nggak ada. Terus nggak ada hill start assist. Nggak ada vehicle stability control. Nggak ada cruise control. Iya. Dan satu lagi, Dit. Apa tuh? Ini tuh masih belum apa sih namanya ini? Startup engine, bener banget. Masih kunci nih. Biasa ya? Iya, sayang banget ya. Dan satu lagi nih, masih ada kompor gas. Kompor gas. Gua mau DJ nih malam-malam sini nih. AC-nya masih manual iya, ya? manual. Belum digital ya dia. Kalau menurut lu gimana, Dit, sebagai penumpang? Kalau menurut gue sebagai penumpang ini juga ya kurang lebih sama sih, Van. Rasa nyaman, kekedapan kabin, terus dari posisi duduk gue di baris kedua itu juga bener-bener menurut gue sangat-sangat nyaman dan enak banget buat berpergian jauh. Buat lo nih, gue ini saran dari pribadi gue sendiri ya. Apa tuh, Dit? Buat kalian yang ingin merogoh kocek lebih dikit ya, tambah dikit lagi, tapi
tapi kalian ingin mendapatkan konsumsi bahan bakar dari Toyota Innova ini yang jauh lebih irit, Yang ini di kalian Toyota belinya ya? kalian belinya di yang tipe diesel, yang bermesin diesel. Karena berdasarkan klaim dari Toyota, yang Toyota Innova tipe diesel ini atau bermesin diesel itu jauh lebih irit. Dia bisa dapat bensinnya itu kurang lebih 1:12 bahkan 1:14, Wak. Oh, itu jauh lebih irit dibanding yang bensin tadi. Bener banget. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Yes. Dan gua Ridwan Tarik pamit. Dan gua Adit pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.